Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Nurbulan dan rekan saya Siva Azkia Marwah. Di sini kita akan menjelaskan tentang analisis strategi operasional dan manajemen keuangan pada UMKM Seblak. Baik, langsung saja. Yang pertama ada latar belakang. UMKM mikro menengah dengan berperan penting dalam perekonomian di Indonesia. Seblak telah menjadi salah satu kuliner khas Indonesia yang semakin populer. Tingginya minat masyarakat terhadap makanan berbasis jajanan tradisional dan membawa perluasan bagi UMKM untuk berkembang. UMKM berperan penting dalam perekonomian di Indonesia dan menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional dan menyediakan sekitar 97% lapangan pekerjaan. Tantangan utama meliputi efisiensi perusahaan dalam pencatatan keuangannya kurang memadai dan kurangnya akses terhadap teknologi digital. Sekitar 70% UMKM di Indonesia belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik, dan hal tersebut yang membuat imbas daripada kesulitan pengelolaan modal dan juga pengambilan keputusan yang strategis melalui laporan OJK 2022. Seblak telah menjadi salah satu kuliner yang Indonesia yang sangat populer dan diminati oleh masyarakat. Namun, terkait defisiensi personal dan pengelolaan keuangan menjadi kendala yang sering dihadapi. Adapun pemecahan masalah dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memanfaatkan teknologi. Penelitian ini menjawab bagaimana UMKM Seblak dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan usaha yang lebih baik. Lalu, penelitian ini bertujuan untuk memahami mengenai strategi operasional, pola pencatatan keuangan, serta penggunaan teknologi dalam mendukung perkembangan UMKM itu sendiri. Selanjutnya di bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang pertama, UMKM dan perannya dalam perekonomian. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, baik dalam menyerap tenaga kerja maupun mendorong pertumbuhan ekonomi. UMKM menjadi tulang punggung ekonomi nasional karena jumlahnya yang besar dan kemampuannya beradaptasi dengan perubahan pasar. Keberadaan UMKM juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Selanjutnya, digitalisasi UMKM. Digitalisasi merupakan kunci bagi UMKM untuk bersaing di era modern. Melalui digitalisasi, UMKM dapat meningkatkan efisiensi, jangkauan pasar, dan akses ke informasi. Plafon digital UMKM untuk berjualan secara online, mengelola stok barang, dan mempromosikan produk dengan lebih efektif. Selanjutnya, sistem pencatatan keuangan. Sistem pencatatan keuangan yang baik sangat penting bagi UMKM dalam mengelola keuangan dengan lebih transparan dan terstruktur. Sistem pencatatan keuangan dapat membantu UMKM dalam memonitoring arus kas, menghitung profitabilitas, mempersiapkan laporan keuangan untuk kebutuhan bank atau investor. Lalu, ada tantangan dan peluang. UMKM di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan seperti kekurangannya akses modal, kekurangnya pengetahuan dan keahlian, serta persaingan yang ketat. Namun, UMKM juga memiliki peluang besar untuk berkembang di era digitalisasi. Dukungan pemerintah melalui program-program pembinaan dan pendanaan dapat membantu UMKM dalam mengatasi tantangan dan manfaat peluang yang ada. Lalu di sini ada kerangka. Kerangka yang pertama ialah penyusunan rencana wawancara, yakni menentukan tujuan, topik, dan format wawancara. Kedua, pemilihan uji coba dan respon wawancara. Melakukan uji coba wawancara dengan beberapa informan yang memastikan kelancaran dan kejelasan pertanyaan. Lalu ada penyusunan laporan hasil wawancara, yakni merangkum dan menganalisis hasil wawancara untuk mendapatkan informasi yang relevan dan berguna. Lalu pelaksanaan wawancara, melakukan wawancara dengan informan yang telah dipilih. Terakhir ada analisis hasil wawancara, yakni menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dan membuat kesimpulan. Perkenalkan, saya Syifa Azkia Marwah, NPM 104230111, program studi akuntansi. Untuk di bab 3 ini yaitu ada metode penelitian. Nah, untuk pendekatannya yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, di mana teknik ini menggunakan teknik wawancara untuk menggali informasi dan juga informasi yang mendalam mengenai praktik manajemen usahanya, dan juga pencatatan keuangan, strategi promosi, dan juga sistem operasional pada UMKM yang bergerak di bidang kuliner, bidang seblak.
Lalu selanjutnya pada lanjutan bab 3 ada populasi dan juga sampel, di mana sampel yang diambil dari 10 UMKM seblak dengan metode per site sampling, di mana si kriteria pemilihan sampel mencakup usaha yang telah berjalan minimal 1 tahun dan juga memiliki pengalaman dalam pengelolaan keuangan serta juga promosi. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data yang kami lakukan yaitu menggunakan wawancara dan juga observasi langsung. Lalu di bab 4 ini ada hasil penelitian, di mana hasil penelitian ini melakukan pembahasan, yaitu beberapa pembahasan. Yang pertama itu ada UMKM Seblak menghadapi beberapa tantangan dalam menggunakan teknologi digitalnya, di mana sebagian besar pun belum optimal dalam melakukan pencatatan keuangannya, dan hal tersebut yang sangat berpotensi untuk mempengaruhi ataupun menghambat pengembangan usahanya. Nah, dalam UMKM Seblak pun yang menjadi objek penelitian penelitian tersebar di berbagai wilayah dengan berbagai skala usahanya masing-masing. Lalu penelitian ini juga mencakup wawancara terhadap ke 10 UMKM Seblak. Lalu masing-masing pun memiliki karakteristik dan juga keunikannya masing-masing, serta ada unit terkait manajemennya, pemasarannya, dan juga keuangan dan operasionalnya. Nah, dalam sebagian besar pun UMKM ini beroperasi dalam skala kecil hingga ke menengah dengan rata-rata memiliki karyawan sebanyak 3 sampai juga 10 karyawan. Dan di mana UMKM Seblak pun produk utamanya yang dihasilkan produk utamanya yaitu seblak basah dan juga seblak kering. Lalu yang ketiga itu ada penggunaan media sosial, di mana penggunaan media sosial ini merupakan sebagai alat untuk promosi dan juga untuk menunjukkan keberhasilan dalam manajemen untuk mencangkup pasar yang lebih luas. Nah, UMKM Seblak ini menghadapi juga beberapa tantangan dan juga penggunaan teknologi digitalnya, dan sebagian besar belum mengoptimalkan ataupun belum memasangkan pemasangan dalam media sosial. Selanjutnya ada hasil penelitian dari 10 UMKM Seblak yang telah diwawancarai. Yang pertama itu ada angkringan seblak teh intan, di mana angkringan seblak teh intan ini sangat cukup populer di daerah Majalaya. Tepatnya ada di Jalan Cihareuheuy, Desa Padaulun, Kecamatan Majalaya. Angkringan teh intan ini biasanya membuka usahanya itu dimulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Nah, di mana untuk modal awalnya yaitu kurang lebih ada di angka 200 juta. Dan untuk modal perharinya biasanya untuk berbelanja topping ataupun lainnya sekitar 10 juta rupiah. Dikarenakan warung teh intan ini memulai usahanya sangat dari nol, dimulai dari bangunan dan juga fasilitas semuanya. Lalu yang kedua ada seblak Mama Vio, di mana seblak Mama Vio ini berlokasikan di Jalan Ranca Emas, Ranca Manyar, Kecamatan Bale Endah. Untuk jadwal bukanya sendiri, yaitu usaha ini dimulai dari jam 10 pagi dan tutup di jam 10 malam juga. Kalau untuk modal, awalnya itu kisaran di angka 8 juta sampai 10 juta rupiah. Karena sama dengan halnya seperti tadi, dimulai dari nol juga. Lalu yang ketiga, ada seblak Prasmanan Sanguan. Seblak Prasmanan Sanguan ini berlokasikan di Jalan Ciwastra, Kecamatan Buah Batu. Nah, untuk jam buka operasionalnya yaitu dari jam 10 pagi dan juga tutup di jam sebenarnya menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Jika ada pelanggan di jam 10 masih tetap buka untuk melayani pelanggan. Lalu untuk modal awal seblak Prasmanan Sanguan ini kisaran di angka 17 juta. Sama halnya juga seperti tadi, dimulai dari nol, mulai dari peralatan sampai bahan baku seblak pun itu dimulai dari nol. Lalu yang keempat ada seblak teh ida. Seblak teh ida ini cukup populer di daerah Braga karena lokasinya yang sangat strategis, yaitu ada di pusat kota Bandung, yang berlokasikan yang alamatnya ada di Jalan Braga, Gang Avandi, Kecamatan Sumur, Bandung. Untuk jam buka usahanya sendiri, seblak teh ida ini mulai pukul 11 pagi dan tutup di jam 10 malam. Sedangkan untuk modal awal, warung seblak teh ida ini kurang lebih di angka 2 jutaan karena merintis mulai dari seblak kecil-kecilan dulu sampai sekarang, yaitu yang sangat populer di seblak teh ida Braga. Lalu yang kelima itu ada seblak teh ati. Nah, seblak teh ati ini cukup populer juga di kalangan masyarakat Kabupaten Bandung. Nah, yang dikarenakan lokasinya cukup strategis yang sangat ada di pinggir jalan, yaitu Jalan Pasawahan, Kecamatan Margahayu. Untuk jam buka operasionalnya sendiri itu dimulai dari jam 10 pagi dan tutup di jam 9 malam. Untuk kisaran modal awal, warung seblak teh ati ini kisaran di 65 juta karena seblak teh
Teh Ati ini membangun usahanya mulai dari nol, dimulai dari bangunan, peralatan, dan juga lain halnya. Lalu yang keenam, ada Seblak Prasmanan Arjuna. Nah, Seblak Prasmanan Arjuna ini berlokasikan di Jalan Ketapang Andir, Kecamatan Bale Endah. Dan untuk jam buka operasionalnya dimulai dari jam 10 pagi hingga jam tutupnya yaitu jam 9.30 malam. Nah, untuk modal awalnya sendiri, Seblak Prasmanan Arjuna ini dimulai kisaran dari 20 juta rupiah. Lalu yang ketujuh ada Dapur Seblak 35. Di mana Dapur Seblak 35 ini berlokasikan di Jalan Karasak Lama, Kecamatan Bojongloa Kidul. Untuk jam bukanya sendiri dimulai di jam 9 pagi dan tutup di jam 4 sore. Dan untuk modal awal usaha seblak ini dimulai kisaran 3 juta rupiah. Lalu yang ke-8 ada Seblak Prasmanan Bojo, di mana Seblak Prasmanan Bojo ini berlokasikan di Jalan Raya Sayuran, Kecamatan Dayakolot. Dan untuk jam buka operasionalnya dimulai jam 9 pagi dan tutup di jam 6 malam. Untuk kisaran modal awal itu kurang lebih di 2-3 juta rupiah. Lalu yang ke-9 ada Seblak Prasmanan Teh Loli. Seblak Prasmanan Teh Loli ini berlokasikan di Jalan Babakan Rancamanyar, Kecamatan Bale Endah. Nah, untuk jam buka operasionalnya sendiri yaitu di jam 9 pagi dan tutup di jam 10 malam. Untuk kisaran modal awal itu ada di angka 20 juta sampai 30 juta rupiah. Lalu yang terakhir itu ada Seblak Nadi Prasmanan. Seblak Nadi Prasmanan ini berlokasikan di Jalan Rancasawo, Kecamatan Buah Batu. Untuk jam buka operasionalnya sendiri dimulai dari jam 9 sampai jam 10 malam. Nah, untuk kisaran awal modal kurang lebih ada di angka 12 juta rupiah. Lalu selanjutnya dalam hasil penelitian pun ada kesimpulan dari ke-10 UMKM Seblak yang telah diwawancarai, di mana cerita awal dan juga nama usaha itu mayoritas UMKM berdiri dalam 3-5 tahun terakhir dengan nama yang unik, itu untuk menarik perhatian para konsumen. Lalu yang kedua, karyawan dan tugasnya. Nah, di mana setiap UMKM rata-rata memiliki 4-8 karyawan dengan pembagian tugas yang berfokus pada produksi, pelayanan, dan juga manajemen keuangan. Lalu yang ketiga untuk modal awal. Nah, modal awal berkisar antara 5 hingga 15 juta rupiah. Adapun itu yang rata-ratanya. Jikapun yang sudah sangat cukup besar itu memiliki kisaran bermodal hingga 60 juta sampai 200 juta. Lalu yang keempat, di mana alasan memilih kuliner seblak. Nah, kebanyakan seblak dipilih dikarenakan popularitasnya dan juga bahan bakunya yang mudah diperoleh, dan juga merasa dimulai karena rasa suka terhadap seblak dan juga hobi dalam memasak. Makanya sebagian besar yang dipilih oleh UMKM yaitu memilih seblak dikarenakan hobi dan juga menyukai seblak. Untuk yang kelima, yaitu merupakan jam operasional, di mana sebagian besar ke-10 UMKM tersebut buka mulai pada pukul 10 pagi hingga 10 malam juga. Lalu yang ke-6 ada media promosi, di mana sebagian besar dari 10 UMKM yang telah diwawancarai menggunakan media sosial seperti Instagram dan juga TikTok menjadi pilihan utamanya. Lalu yang ke-7 yaitu ada pengolahan keuangan, di mana sebagian besar dari 10 UMKM tersebut pemilik usahanya yang secara langsung memegang ataupun mengelola atas keuangan tersebut. Lalu yang ke-8 yaitu merupakan pencatatan keuangan. Nah, di mana sebagian besar hanya 60% UMKM seblak tersebut yang mencatat secara manual dan sisanya menggunakan aplikasi sederhana. Lalu yang ke-9 ada kemitraan digital. Dari sebagian besar 10 UMKM tersebut, hanya 40% saja UMKM yang terdaftar di platform seperti GoFood ataupun GrabFood, dan sisanya masih terkendala dalam saluran teknisnya. Lalu di bab selanjutnya yaitu merupakan penutup, di mana penutup ini ada kesimpulan dan juga saran. Nah, hasil dari kesimpulan yang telah saya wawancarai mengenai 10 UMKM seblak, di mana UMKM seblak ini sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar untuk berkembang pesat ke kancah per UMKM-an, namun memerlukan peningkatan dalam digitalisasi dan juga pengelolaan keuangannya. Jadi, hasil dari wawancara yang telah saya wawancarai mengenai 10 UMKM seblak tersebut masih terkendala dalam pengelolaan keuangan dan juga pengaturan media sosial seperti dalam digitalisasinya. Selanjutnya ada saran.
Saran yang pertama ialah memberikan pelatihan tentang pencatatan keuangan digital. Saran ini menekankan pentingnya memberikan edukasi kepada pelaku usaha terutama UMKM mengenai cara mencatat keuangan secara digital. Pencatatan keuangan digital menawarkan banyak keuntungan seperti efisiensi, yakni mengurangi kesalahan manual, menghemat waktu, dan meningkatkan produktivitas. Lalu akurasi, data keuangan tersimpan dengan rapi dan mudah diakses. Lalu memungkinkan pelaku usaha menganalisis kinerja keuangan secara lebih mendalam. Dan ada aksibilitasi. Data dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. Yang terakhir ada implementasi. Pelatihan dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti workshop, seminar, atau tutorial online. Materi pelatihan dapat mencakup pemilihan aplikasi pencatatan keuangan yang tepat, cara input data sehingga membuat laporan keuangan, mendorong penggunaan aplikasi menggunakan kasir berbasis online. yakni pengguna aplikasi kasir online dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan transaksi penjualan. Beberapa keuntungannya antara lain otomatisasi, proses transaksi menjadi cepat dan akurat, integrasi, data penjualan dapat terintegrasi dengan sistem pencatatan keuangan. Laporan menghasilkan penjualan yang detail dan real time. Fitur tambahan ialah banyak aplikasi kasir online yang dilengkapi dengan fitur tambahan seperti manajemen inventory, pengelolaan pelanggan, dan integratif dengan e-commerce. Implementasi untuk mendorong penggunaan aplikasi kasir online dapat dilakukan sosialisasi mengenai manfaatnya, pemberian demo pengguna, serta menawarkan kemudahan dalam proses migrasi dan sistem manual memperkuat strategi pemasaran digital. Selanjutnya, memperkuat strategi pemasaran digital ialah pemasaran digital sangat penting untuk meningkatkan visibilitas bisnis di era digital. Beberapa strategi pemasaran digital yang dapat diterapkan adalah SEO, ialah Search Engine Optimization, meningkatkan peringkatan website di mesin pencarian. Lalu sosial media marketing, membangun engagement dengan pelanggan melalui media sosial. Lalu ada konten marketing, membuat konten yang relevan dan menarik untuk minat calon pelanggan. Selanjutnya, saran-saran tersebut memungkinkan bahwa untuk meningkatkan kinerja bisnis, perlu adanya upaya untuk mengadopsikan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan dan pemasaran. Dengan demikian, pelaku usaha dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dan relevan.